Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhikul Somar, jurusan Informatika dengan NIM 114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputaran e-commerce. Oke, langsung saja tidak membuang waktu. Yang pertama, sini ada definisi e-commerce, jenis-jenis e-commerce dan contohnya, pengertian CAO, pengertian cloud computing, dampak positif dan dampak negatif e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran, barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem pengolahan data inventory yang dilakukan dengan sistem komputer ataupun jaringan komputer dan lain sebagainya. Jadi kita tahu e-commerce ini dibuat sudah untuk semua orang, di mana dalam dunia bisnis maupun pembelian, bahkan transaksi-transaksi barang antara konsumer, produsen dan dari pihak-pihak yang mempunyai bisnis. Dengan sejalannya perkembangan teknologi, adanya e-commerce ini sebagai wadah untuk menyiapkan segala transaksi jual beli. Kemudian apa saja jenis-jenis e-commerce? Ada beberapa jenis e-commerce yang biasanya dilakukan banyak orang melalui media seperti dijelaskan berikut ini. B2B, e-commerce business to business. Contoh dari business to business adalah dua perusahaan yang saling mengadakan transaksi jual beli atau suplai barang yang dilakukan melalui transaksi online dari internet. Begitu juga dengan payment, yang biasanya mereka lakukan yaitu dengan menggunakan kredit card dari internet. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, produsen, dan pedagang. Yang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce. Jadi dalam semua jenis-jenis e-commerce, beberapa hal yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumer maupun produsen. Semisal pembayaran tidak lagi dilakukan face to face tapi bisa dilakukan dalam bentuk online, yaitu menggunakan kartu dari internet melalui jaringan yang disediakan atau fitur-fitur yang sudah disediakan dalam e-commerce. Kemudian contoh B2B adalah Busy. Di sini Busy merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Busy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan suplai dan jasa kebutuhan bisnis. Jadi hadirnya Busy ini sebagai satu tempat juga dalam e-commerce di mana mengenai jasa dan suplai itu disediakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, terutama bagi pihak bisnis yaitu dari produsen dalam melakukan transaksi barang ke konsumer maupun produsen konsumer lainnya. Jenis yang kedua adalah B2C, business to consumer. Jenis e-commerce B2C adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Jenis B2C adalah jenis e-commerce yang paling sering kita jumpai saat ini. Ya, kita tahu bahwa dalam melakukan transaksi bisnis jual beli mengenai pelaku bisnis dengan konsumen, itu hal yang paling sering dijumpai antara dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu pelaku bisnis dengan konsumennya sendiri mengenai produk-produk maupun hal-hal yang ditawarkan secara online dalam berbisnis. Kemudian contoh dari B2C adalah tiket.com. Situs ini adalah penyedia layanan jasa yang menjual berbagai macam tiket perjalanan, mulai dari tiket pesawat, hotel, maupun sewa mobil dan lain-lain. Selain tiket.com, kini jenis B2C ini telah banyak bermunculan, contohnya itu Bineka, Beribenka, Traveloka, dan lain-lain. Selanjutnya
adalah jenis e-commerce C2C atau disebut consumer to consumer. Contoh C2C, di sini ada eBay. It's time to treat yourself finally. Your recently fused item, your watch item. Jadi di sini disediakan hal-hal yang semisal dalam membeli suatu produk. Di sini diulaskan semua dari berbagai produk yang diinginkan pada konsumer, antara konsumer dan konsumer. Itu di sini ada semisal contohnya di sini eBay yaitu penjualan HP, makanan, tempat-tempat makanan snack. Kemudian eBay adalah tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli untuk berjual apa saja di seluruh dunia secara online. Dan yang terakhir adalah e-commerce jenis C2B atau consumer to business. Jenis e-commerce consumer to business dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk ataupun jasanya. Prisceline.com adalah situs yang memungkinkan seseorang menjual rumah ke suatu perusahaan serta menyajikan berbagai macam spesifikasi tertentu dari suatu barang yang dijual. Jadi Prisceline ini disediakan khusus untuk dalam jenis e-commerce, di mana antara konsumen dengan pembisnis, yaitu dalam melakukan, selain melakukan menawarkan produk, mereka juga bisa menjual rumah yang dalam bentuk penyajian data secara spesifikasi dari barang yang dijual. Sedangkan CAO atau Search Engine Optimization, banyak di antara pelanggan yang mencari produk yang mereka inginkan melalui search engine seperti Google atau Bing. Dengan melakukan pengoptimalan pada search engine dapat mengurangi biaya pemasaran, tetapi sayang, tidak semua website bisa berada di halaman pertama Google, maka perlu dilakukan sebuah teknik yang disebut SEO. Ya, kita tahu SEO ini adalah salah satu keamanan juga untuk menjaga website yang digunakan dalam Google. Sebagaimana apa itu SEO adalah search engine optimization, adalah sebuah cara untuk mengoptimasi situs kita agar bisa lebih terlihat. Search engine, fungsi dari SEO sendiri adalah untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada sebuah website. Keuntungan dari SEO, satu, membantu website berada di urutan terbatas search engine, banyak traffic pengunjung jika situs web Anda berhasil berada di urut pertama atau setidaknya halaman pertama dari halaman mesin pencari. Website Anda mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan banyak lalu lintas pengunjung. 3, menghasilkan uang. Kemudian ada cloud computing juga. Apakah cloud computing berpengaruh terhadap e-commerce? Ya, dalam e-commerce ada dua sistem, yakni arsitektur teknis, transaksi bisnis. Poin pertama, arsitektur bisnis. Arsitektur teknis adalah dasar e-commerce. Arsitektur teknik terdiri dari software dan hardware. Pada arsitektur teknis, inilah mode bisnis dan strategi pemasaran e-commerce dapat direalisasikan. Cloud computing akan berpengaruh secara signifikan terhadap arsitektur teknis e-commerce. Cloud computing memungkinkan pelaku baru dalam bisnis e-commerce untuk menyewa hardware dan software tanpa melakukan pembelian, sehingga mengurangi biaya pembangunan sistem. Kemudian faktor kuat yang menyebabkan penerapan cloud computing ke dalam strategi IT e-commerce. Satu, permintaan. IT yang berkembang pesat membuat layanan e-commerce menjadi lebih baik, efisien, hemat biaya, fleksibel, dan beragam. 2, efisien. Efisien cloud computing terletak pada dua aspek, yakni data storage dan pay as a service. Cloud computing menjadi pilihan yang tepat karena dapat menyediakan data center yang terjangkau untuk industri e-commerce kecil dan menengah. 3, kualitas. Kebutuhan pelanggan terhadap kualitas yang lebih baik pada produk dan layanan e-commerce adalah keuntungan lain dari cloud computing untuk diterapkan dalam strategi e-commerce. Kemudian dampak positif dari e-commerce bagi perusahaan. 1, pasar internasional. Perusahaan-perusahaan memiliki peluang yang sangat besar menjadi pasar internasional karena adanya teknologi digital.
yang memudahkan proses jual beli antara perusahaan dan pelanggannya. 2. Penghemat biaya operasional. Dilihat dari segi biaya operasional, itu tentu sangat mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membuat, mendistribusikan, menyimpan, dan memperkenalkan produk unggulan perusahaan tersebut. 3. Kustomisasi massa. Perkembangan saat ini sangat pesat sehingga perusahaan bisa memodifikasi produk perusahaan sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen, karena pihak perusahaan sudah memberikan sebuah bagian di website untuk tempat konsumen memberikan kritik dan saran. Batas waktu kerja dapat di 4. Waktu batas kerja dapat diatasi. Bisnis e-commerce ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa batas waktu karena menggunakan internet yang bisa diakses setiap saat. Kemudian dampak positif dari e-commerce bagi individu. 1. Akses penuh 24 jam. Konsumen dapat berbelanja atau melakukan berbagai transaksi lain dalam 24 jam sepanjang hari, seperti melakukan pembayaran, memperoleh informasi, dan lain-lain. 2. Lebih banyak pilihan. Konsumen mempunyai pilihan produk yang banyak dari daftar supplier internasional yang bisa dicari melalui internet. 3. Berbanding harga. Konsumen dapat berbelanja ke seluruh dunia dengan mengunjungi website perusahaan tersebut, lalu bisa membandingkan harganya sehingga memutuskan produk perusahaan yang akan dibeli. 4. Proses pengantaran produk yang inovatif. Proses pengantaran produk menjadi lebih mudah dengan e-commerce karena konsumen bisa mengunduhnya melalui internet untuk yang bersifat soft file seperti software, sedangkan untuk berbentuk hard file bisa menggunakan jasa pengiriman barang yang kini sudah bisa mencapai daerah-daerah kecil. Good. 3. Dampak positif dari e-commerce bagi masyarakat. 1. Prakerja yang lebih fleksibel. E-commerce membuat masyarakat tidak harus berada di kantor untuk bisa bekerja karena bisa dilakukan di mana saja. 2. Terhubungnya masyarakat dengan masyarakat lain. Masyarakat di negara berkembang dapat mengakses dan meminta produk, layanan, dan informasi yang mungkin sulit ditemukan di daerah. Bagi negara, dan terakhir, bagi dampak positif dari e-commerce bagi negara. Dampak positifnya adalah mengurangi polusi udara dan kemacetan di jalan karena bekerja dan beraktivitas sungguh di rumah dengan menggunakan internet otomatis akan mengurangi pengangguran karena masyarakat bisa meningkatkan daya kreativitas mereka dalam memproduksi dan menjual produk mereka dengan cara yang gampang dan tanpa modal yang besar. Namun pemerintah harus mendukung dan membantu usaha kecil menengah ini. Selain itu, negara mendapatkan income yang besar dan bisa memperkenalkan produk-produk asli dari negara masing-masing. Dampak positifnya adalah mengurangi polusi udara dan kemacetan jalan karena bekerja dan beraktivitas di rumah dengan menggunakan internet otomatis akan mengurangi pengangguran. Masyarakat bisa meningkatkan kreativitas mereka dalam memproduksi dan menjual produk dengan cara gampang dan tanpa modal yang besar. Namun pemerintah harus mendukung membantu usaha kecil menengah ini. Selain itu, negara mendapatkan income yang besar dan bisa memperkenalkan produk-produk dari negara masing-masing, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya kreativitas. Sedangkan dampak negatif e-commerce, 1. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. 2. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kemudian sumber-sumber terkait pembuatan ini dari google.com, Wikipedia, SlideShare, dan YouTube. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.